الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah subuh, jemaah Masjid Nurul Musallin Sopang yang berhormati. Pertama sekali bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dibangunkan subuh ini setelah tidur nyenyak kita, yang pada dasarnya adalah menghidupkan kita setelah mati kita, karena tidur itu tak seperti sangkaan kebanyakan orang lolok ru separuh matinya. Sebenarnya ndak, lolok rula diambang mati, sebab Nabi lah menyebutkan dalam sabda beliau, orang yang tidur itu ruhnya berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak mengembalikannya di subuh itu, bangunlah ia. Kalau Allah menahannya, maka ia tak bangun lagi sesudah tidurnya malam itu. Makanya jago lolok ko disunnahkan kawa untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berselawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, teruntuk buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, bulan ko banyak wak mendongeng istilah Nabi besar di mana-mana. Malam tadi yang mau dapat puluh amanah ngaji di kebun, ndak kebun awak si korenco, kebun dia jam dokek jam 2 baru pulang, jam 1 mau mata lolok subuh jaka labori aja sedoran tolok sampai kanya rumah nak tolok suara kerana, tapi abang lah janji hanya di SMS tu. Nah, janji tu apa? InsyaAllah. Syauki yang undangan. Mana? Pulang kampung. Hah? Ujung Batu. Oh, ini enggak di apa? Ini punya kombo asli kan? Enggak. Baso. InsyaAllah. Kalau janjinya duduk jadi goyang-goyang itu alhamdulillah kalau nyaman. Jadi jemaah berbahagia, banyak hampir di segala tempat hari ini seperti itu. Orang menyebut istilah Nabi besar, Nabi besar. Maka subuh kini wak tengok beko apa yang menjadi sebab kita bisa pula meniru Nabi besar ini. Nabi Muhammad disebut Nabi besar itu bukanlah karena badannya besar. Tidak ada badan godang nama. Kalau dia badan godang, kalau menurut riwayatnya Umar bin Khattab itu lebih tinggi, lebih besar daripada Nabi. Saking tinggi dan besarnya Umar, kalau naiknya di kuda perangnya itu telapak kaki ko ndak yang di pelana diturun ke bawah maka jojak dong di model kon jojak jari kaki ru kapasi itu tinggi. Nah, besok bayang tinggi kuda perang tu, kuda yang tinggi godang naik Umar kate bekon kaki junten ke bawah jawek ko siok bawah, itu tingginya Umar. Jadi kenapa Nabi disebut Nabi besar? Karena Nabi dibesarkan oleh yang maha besar. Nah, jadi kalau ingin jadi orang besar, maka kejarlah nanti apa yang disebut Allah, cara mengejar menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ini kalau besar, kemak banyak macam ada orang besar dek pangkat, kalau ndak pandai lah mengelola kok bonternya. Apa contoh?
Kalau awak misalnya jadi bupati, camat, gubernur, DPR, atau anggota legislatif lainnya, tu besar awak tu kalau ladang baik, bonta umumnya. Kalau ketua godang-godang jangan sebut lah. Perlu buat acara awak siko kan, dihadiri oleh contoh bupati misalkan. Itu di topi lobutan lah nanti mak pakai silik kampung tuh. Kalau bupati datang, bagi yang lo yang celempong sampai ke dalam. Ibu siko nanti lo tari persembahan. Terakhir ibu-ibu berbana dia tetras. Nah, mak rabanar lah. Bangkai nak jual lah. Nah, kalau dulu ada lumbu berbana, ini tak ada lah. Kalau dulu rombongan siapa dulu ya tekonang. Kalau di Seborangtan kan diulatan Ustazah Ira Royana itu rombongan mau nakak dulu masuk tuh ini ndak ada itu lah. Kalau lumbo joget banyak ini ibu-ibu, kalau tibur gena bapi diong itu mak berjoget date pentas astagfirullahaladzim pindah itu gawat dahsyatnya hari ini. Nah itu kalau besar. Nah, kalau awak ndak orang godang jangan awak oleh. Kalau ambo pengaji lompo na sambuit orang yang silek kampung le aja. Kalau sambuit silek kampung tu balik luak sudah tu kan buat bersilek deh. Yang kedua, orang besar karena harta. Kalau ndak ju pandai pun tak ju mukanya. Kalau di siko amak yang paling kayo kan rumah 2 lantai, lantai bawah kendaraannya sih sudah mulai yang paling ketek contoh kebun binatang ini orang istilah bebek, tidak seketek macam bebek ada vario, ada nmax, ada apa-apa cukup lah. Nah itu nanya kata yang paling bubuk kijang sudah tu kudo, sudah tu panter ku mau sawak aku atau nanya lo kata Pajero, Fortuner, Toyota Alphard, terakhir Lamborghini lah doang lagi yang nahu sopang alun lah. Nah itu kumpulannya. Kalau di ateru sampai lolok ada lu kan lantai 3 gimana pak di ateru sampai fitness sama kolam renang sengaja nyebut kolam renang di ateru tak apalah kak mungkin gak kok poca bawa kali ke bawah sodon tak jualan. Nah ini model rumah orang kaya hari ini. Kayu mak candoko tinggal mak di Sopang. Kok ada orang cewek mak bertanya misalnya mano masiano ya yang kayu di Sopang doanya. Oh situ aja. Kenal kak nyonya. Apa lo ndaknya sanak kami rin. Itu sanak seorang ajar lah. Nah bu makin ini bu duyen 2 batang lobek buah banyak seorang sanak mak. Nah, ganti-ganti aja tukang tunggu kok ndak sesama atau selobok nunggu. Nah, tapi kalau ndak ada itu lah biru. Jangan kan orang lain yang sana kadang ndak peduli nih. Dia apa? Ndak nahu harator. Maka besar karena harta itu umurnya sebentar. Yang ketiga ada besar itu karena dibesar-besarkan orang. Aku yang lebih parah lah mak. Kalau tadi jolejo berpangkat lah, sudah tu abi. Jolejo bahroto sudah tu abi. Kalau yang 3 kok, ulun apa jual lah, tapi di godang-godang doang. Nah, kalau kini musim kok mak, orang 2 ulun apa jual lah, tapi foto lah ponu nagori. Nah, disiko foto, disinyak foto, padahal belum apa-apa. Maka kalau ada kawan-kawan awak yang mencalek, yang mencalon, ingeng-ingeng. Sebab kalau mencalon kok ada namanya dulu namanya tim sukses. Namanya kalau maknanya tim yang selalu sukses. Ndak ada duduk calon aku hanya sukses ya, ndak konyang deh. Nyo sistem apa mambung-ambung membesar-besarkan. Ini kisah pak, sopang awak megang suara. Ini kisah pak, silam kate awak megang suara. Ini kisah pak, perlu balai, perlu jambu, perlu ampek lah awak megang pak. Itu gaya tim sukses. Itu biasa sudah turu kalau awak ndak pandai caleg awak kan kalau pitir pokok amankan suara seorang
Apakah namanya untuk buat baju, buat spanduk, buat segala macam. Nah, jadi jemaah berbahagia, kalau kini namanya tim pemenangan. Baganti nama ngenek. Nah, kalau dulu tim sukses. Nah, kalau dibesar-besarkan orang ini, kalau ndak pandai-pandai awak, kalau ndak duduk, tak duduk. Kau yang dari rumah habis dosa sekuama mau KR. Dengan sistem yang ada di negara kita ini, mencari pemimpin itu merusak sama sekali, merusak. Makanya kini uang tak sogan lah. Ambo do kawan sama sekolah bercitur dan sapo lambai dan ambil tawinya. Yang kan wak pilih kan dalam bilik suaranya. Memang dia ambil deh. Satu ambil, satu mau puluh ambil, kan sawung ambil, telokong dulu tu ini deh. Na'udzubillah min zalik. Nanti kita akan lihat apakah ini benar atau tidak. Jemaah berbahagia. 3 cara jadi orang besar ini elok. Jadi yang elok nak jadi orang besar apa? Ikuti perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya, kita ini kalau ingin jadi orang mulia, ndak kan condohnya, ndak kan dapat awak orang. Nah, ndak kan bisa awak solat malam seperti solat malamnya minimal apa ni nama cik kuku jadilah. Kalau dapat itu Masya Allah. Nah, apa yang harus kita buat? Allah sebutkan di ayat ini, kalau ingin jadi pengikut Nabi Muhammad, 1, tegas terhadap orang kafir. Tegas itu apa arti? Mbok porang bukan. Tegas itu punya garis yang nyata. Apa garisnya? Lakum dinukum waliyadin. Tidak sopai saudara. Butuh orang Kristen bantuan. Saya pernah tinggal berdampingan dengan pendeta gereja HKBP yang ada di Tobek Godang. Kau misalnya mak ya, yang terasnya terendeng, awak tinggal di rumah tempat kos awak kah? Nah, itu misalnya apa? Datang ke mai, Usnadi bisa minta tolong ditopang kok, yang teras kok. Pakun siko dipakun siko sehingga ndak tumbang. Menjelang tukang datang. Apa hukum membantu kok mak? Wajib. Wajib tu. Dia apa? Ia dalam masalah kena musibah. Wajib dibantu kah? Atau anaknya kecelakaan, perlu biaya untuk operasi, wak misalkan netong sonang 40 juta. Karena uang piti misalnya 39 juta, kurang 1 juta lah. Datang kamu, Pak Senadi bisa nak pinjam piti 1 juta. Kalau tion cek kulak kemudian nak dapat lah, ikut banyak kau dapatnya. Anak kan operasi. Nah, uang piti 1 juta. Apa hukum meminjam? Wajib. Apa alasan wajib? Rasulullah bersabda, tetanggamu muslim yang kerabat, haknya 3 atasmu, kata Nabi. 1 hak sesama muslim, 2 hak kerabat, 3 hak tetangga. Tetanggamu yang sesama muslim bukan kerabat, 2 haknya darimu. 1 hak sama muslim, 2 hak tetangga. Tetanggamu yang kafir, non muslim, 1 haknya darimu, yaitu hak tetangga. Kalau tetangga kau nak bank haknya, perlu bantuan awak, nak bantu dah. Perlunya minjam piti awak ada piti, nak awak bantu dah. Pasal orang tak bisa ropo, orang tak Islam nanya, tak boleh. Itu malah ditegur Nabi dengan keras di hadisnya, Ithnani la yanzurullah ila yaumil qiyamah, qati'ur rahim wa jarusu. 2 macam manusia takkan dipedulikan Allah di hari kiamat. 1 pemutus silaturahmi, yang kedua jahat dengan tetangga. Tetangga yang tak Islam aja ada hak awak.
apalagi tetangga yang Islam, seakidah, semasoji, sesyahadat, cuma beda paham, lalu kita tak berikan haknya, maka orang seperti ini tak layak berhujjah saya umat Muhammad. Seperti itu umat. Tak ada alasan awak dan umat Muhammadnya. Sedangkan tetangga yang kafir aja suruh Nabi awak memberikan hak tetangga. Awak enggak. Tetangga Islam macam cuma beda. Apa beda? Yang cik Muhammadiyah, yang cik NU. Nah, itu enggak berbaik hak dah. Yang cik Muhammadiyah, cik Salafi, enggak baik hak dah. Yang cik Salafi, yang cik Tarbiyah, enggak baik hak dah. Padahal sadar sama orangnya. Lalu bertukar lah. Maka hati-hati awak dengan apa namanya kini ko hal-hal yang membuat propaganda awak baca bola itu bononan di Cina dia orang. Maka tegas terhadap orang kafir itu menyeluruh. Nah, kalau dalam hal muamalah seperti ini nak konai, itu dalam hal apa tu yang menyeluruh tu? Akidah dan ibadah. Datang orang Kristen misalnya tanggal 20 Desember, datang sore hari, mambu awak malam banatal jainyo, itu jelas tak boleh. Jangankan banatal, putui bola lampu cek, putui bola lampu Natal lah pohon ara, atau datang ke rumah, Pak Sunadi bisa pinjam PT 20.000 nak ke ATM jauh. Tu apa PT Pak? Bola lampu kami poca cek. Bisa pinjam 20.000, ikut yo yang ndak boleh di agama orang lupa. Lakum dinukum waliyadin. Ini ndak di ibadah ndak perlu antura, ndak perlu wakin, ndak perlunya kamera. Kelar sobek itu la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Bau masuk lakum dinukum waliyadin. Abati kau tu yang dikaburkan gini. Disuruh awak bersopai sodok, nak boleh. Kita punya dasar undang-undangnya. Kalau disobek pasal 29 ayat 2, awak punya hak untuk menjalankan agama. Tak bisa memaksakan orang ke agama awak cuma tujuh. Al-Quran lah nyabuyo la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama orang pun. Tak boleh memasuk orang luar Islam masuk agama Islam. Cuma tujuh awak. Maka bati itu harus jolih. Jangan bersopai dia, maaf kau pak, kau bau setuju, kambing setuju, cigak setuju, anjing setuju, ayam setuju. Nah, lepas sampai sudah terakhir ya mau sampai. Jadi batasnya jelas. Saya yang paling khawatir tentang masalah yang tentang ibu masuknya sekarang yang namanya Pak Bu sistem riba. Masuk condo tinawan tumbuh deh ya gini. Itu kalau namo istilahnya kok julo-julo tembak. Ada nyebut koperasi Batak. Tapi pekerjaan banyak orang Minang cek orang Cu cek. Orang awak cek orang Minang pun cek. Tapi letak namo koperasi Batak. Kalau contoh kok pinjam 1 juta, kini bisa pinjam mak? Misal dan kini kau datang Buya Zul kadang bisa menyampiti 1 juta Buya bisa ya. Dan bank berpunya 800 yaitu 850 bayi tetap 1 juta. Ini riba. Utang terakhir ngadu lo orang 3 badiok kan utang 5 juta bayi 7 juta. Lalu lama ko datang lo Pak Haji Kumambo tanya rencik apa lo? Ada keluarga bini meninggal, utang 6 juta, lama leh. Jadi dek utang kau tercatat, dek keluarga bini kau, dek pasangan ini, maka dan cuba nak membayi dan tu orang topek butang. Iyo butang almarhum si anu kakalian 6 juta, itu sekian tahunan lalu lepaknya, kini utang aru 25 juta, utang baru, Pak Haji aku macam tu kan. Sudah tu ndak kolonial kalau 6 juta kau ambil lah.
Kalau ndak bisa bayar 25 juta. Ono umur Pak, utangnya lah 25 juta, ndak bayar nak sansur. Iyalahnya. Bayar Pak kok Honda. Datang kawan, apa nak ambilnya kawan? 25 nak kembali di sana orang tahun tu lainnya. Yang ada tu ambil lo. Ayo pula yang tu, Poji kok. Poji, biarlah yang 6 juta dulu. Yang ujung baru kemudian bayi soal. Ndak lainnya cakonya. Kini le tahun tu tanggal yang gelimang ribanya, ndak kan cotononya gas on dapat. Yang ditanya apa berdosa orang doanya. Laran ada tani macam tu, lun lainnya. Lun dulu mak. Itu ni bang. Nama kau kalau utang macam kau kemana balik rasoro? Yang 6 juta kau mak ya? Balik ke jenazah balik. Maka utang kau maaf, jangan dipetuin. Kalau petuin utang kau jangan sabarlah utang aja dosa. Lolok dia te utang, dia apa? Spring bednya kredit. Lalu na spring bed lolok juga te utang lah. Dia apa? Bed cover. Aliru kredit juga. Lalu nas itu ado jule. Upo bilio ru loteng bau mak bisa lo kredit. Jadi kini kalau petuin sodo kredit mak. Ibadah bisa juga kredit, sodo kredit. Jadi hati-hati awak. Jangan sampai sonang awak anyu. Ndak ada lunas oleh pula jangan. Masa beli bawa tang. Nak minum pun payah juga le kredit. Kalau dipetuin, ini contoh kalau ya ndak kredit ndak menawurnya. Kalau ada orangnya buat ketelinga mak bunyi itu adalah gangguan syaitan. Ini nampak mahnya etek kami, etek dutunan setan. Halo, terlampau halus, terlampau kasar. Dah, dia apa? Setan itu dua wujudnya Allah Taala. Satu minal jinnati, yang kedua wanas. Maka hati-hati awak jebakan seperti ini. Nah, iduilah awak memilikilah sadayo tolok dawak memboli. Biarlah goleru kara bisa diambung-ambung ya. Aku kan tak apa juga orang. Kalau kacau je coba mak tong ke bawahnya pada orang ya. Nah, biarlah kara topi lunas. Pada gole ancak kredit. Biarlah ondaru engkol sopangnya duit simpang legeng kan. Topi lah lunas. Jangan sampai wak pasong. Kalau utang kau apa bahasanya? Malamnya membuat kita tak bisa tidur, siangnya membuat kita takut bertemu orang. Nah, lalu siko dah lalu cepat je tempat utang dah. Nak pergi ke bawah. Lalu simpang almi ke bawah. Aduh, tang bawah le rohnya. Doa-doa yang tong tahu ya. Tapi siapa lo nandakkan butang? Awak kedua masyarakat, bautanglah topi dan gaso awak sodo tolok membahi. Kalau bahasa kasar, jan dio jan. Kalau terlampau mojan, ambeien beliau sudah. Nah, alhamdulillah. Orang tu cina tu, orang tu suka nak sama nak awak rumah. Orang tu lain lah soki, kok tu win lo si ACB dek kayu. Nah, awak tumbang sudah kan. Bismillah. Jadi hati-hati. Nyori baru cina dosa. Dosa riba itu menurut satu riwayat mempunyai 60 cabang. Dan yang paling ketek dosa riba baru kata Rasulullah, bagaikan seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya. Sudah adur leh. Nam ketek cina tu nam godang cina apa kah? Maka bontilah. Kalau awak sempat seperti itu, mohon ampun pada Allah, buang sisa-sisa riba, ambil dan harta awak. 1 juta piti kini di bank,
1 juta rupiah yang punya awak dan lo bioru bertambah-tambah aja tapi jen diambil ndak awak punya. Itu sisa-sisa riba merusak kehidupan kita dunia dan akhirat. Orang yang makan riba maka ia di akhirat kelak disebut Allah dalam Al-Quran bagai berdiri seperti orang dirasuki syaitan. Kalau nama nengok orang tu hari namo sejundai cender-cender. Itu agaknya tu mata tu balik-balik. Ailiu buyuk-buyuk. Itu bahaya, na'udzubillah. 2. Umat Muhammad itu yang kedua di kalau nak godang wa ikuti ko sekuat daya mampu bisa ruhama ubainahum, kasih sayang sesama mereka. Saya sering contohkan begini Pak, Nabi kan berpesan al mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau cik tubuh sakit itu ndak kena nanggung orang sodo kene. Kalau kaki tak tumbuh, tak kelokak kuku, tak pancuit darah. Itu ndak ibu jari dia kan nanggung darah. Mulut akan berteriak spontan, aduh sakit ileh, syukur-syukur astagfirullah. Syukur lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi ndak nunggu orang mati dah. Musibah apa aja lah menimpa awak, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah biasa wak suruh mak lomaan. Jadi di antara orang yang dirindukan surga itu masuk itu ke rumah. Bila mereka mendapat musibah, mereka beristirja. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekecil apapun. Malam amak sibuk mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai mati lampu. Antu yang PLN namanya. Lalu sampai lalu banyak kau jadi situ tu asobi antu sodo. Bila aku minta maaf. Jadi jangan biasa macam itu. Nah, jemaah berbahagia, maka sesama mukmin itu bagai satu tubuh. Kok terkelokak kuku, terpancuit darah, mulut akan berteriak, aduh. Badan turun, punggung membungkuk, tangan mengusap, kemudian mulut meniup biar agak sejuk. Tapi macam mana pun sakit luar biasa, palu kadang ponyong, air mata melili, selemo punya toleh. Nah, itulah dasarnya. Berarti kalau mukmin yang satu kanai, yang lain merespon. Meresponnya. Kalau kini kan itu ansu-ansu lah banyak hilang kan. Nah, nampak kini mak. Kamu tengok lu cek-cek kan lah mulai Allahu Akbar. Kalau dulu ada orang meninggal, itu tinggal kojo mak, kojo yang nenek duit kau banyak tinggal. Kalau kini ada orang meninggal, kodang sana meninggal, bojo kali tangga pasang. Alasan apa? Basi kok nak lelok orang. Banyak gini. Kalau orang kayu meninggal, payah mancai melok tompek melok tang Honda, yang ke motor le. Kalau orang bangsa meninggal, la haula wala quwwata illa billah. Lapang. Gejala itu nampak. Jadi ruhama ubainahum ini mulai dikikis. Terkikis di masyarakat awak. Jadi muak pupuk ke balik. Tak koju awak nengok orang payah. Apalagi yang sana awak. Maaf. Halo. Yang sana awak. Jangan sampai burung sanak ndak awak peduli dah. Sanak kau lah kata-kata kaki dek mencari awak berpiti. Ndak peduli dah. Tapi bahasa yang kau dak kalau apa? Kalau joleh macam tu nak tahu dan era. Jadi biasanya berharap orang susah nuwi awak. Jangan. Sebab apa? Orang susah tu bukan ego ya mak ya. Yang salah tu orang susah tu kan dua macam. Ada orang susah puajan minta-minta. Ada orang susah yang ditahan diri tidak mau minta. Biarlah dan mengadu, biarlah Allah Ta'ala yang tentu susah. Tidak perlu dan minta-minta kuman sana. Awak itu nak datang. Iko boke yang sabuk kole berbekas mak. Ketika awak mengerti kondisi sana, masya Allah itu akan berbekas luar biasa.
Lagipun awak dia tahun tu rumah janjian 20 tahun lagi awak terbayar sana yang payah kau nanya kata untuk berlaku duit. Banyak awak roda berputar tu, maka jangan sampai awak lengah. Apalagi dengan keluarga dekat kita. Ruhama ubainahum, jadikan pakaian kita. Yang selanjutnya tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud salat. Jadi akan terjadi dialog di akhirat. Dialog itu cunda awak kini mak, cunda awak kini tujuh keluarga awak. Awak kan nampak loh. Seketik banyak amal yang lu yang rahasia mungkin zikir tuh payah nengok. Kalau sholat bisa awak tengok. Puasa 50-50. Bisa tengok bisa enggak. Nah, tapi kalau haji, umroh, zakat, coba nampak. Bisa awak saksikan. Nah, awak menengok keluarga awak amalan banyak, segala banyak, atau awak sendiri yang amalan banyak, tapi solat bermasalah, kadang buat, kadang enggak. Kau kan ingin ke keluarga awak ke? Maka berarti besok kone di ayat kau dialog dengan orang yang masuk surga dengan orang yang singgah. Apa singgah kalian? Ke neraka sakor tu. Bukankah kalian dulu rajin ibadah? Ala haji, ala umroh, ala sodoba buat. Apa singgah kalian ke dalam? Qala lam nakum minal musallin. Kami dulu nak solat. Kok solat tu apa nomor cak-cak solat je. Depan orang kami solat elok-elok. Ndak ada orang kami solat apanya kami. Ambo tu kondang almarhum Pak Karim Yatim. Ayah Bu Reni. Tahu nggak tibur kan? Itu maja kami di man masuk Bu Agus masih di man maja apunya kami kata tuh kalian kalau nak tonton kalian ikhlas apa ndak dari kini sampai isu-isu bisa kalian tengok di kalian kau aja nanti orang di kalian tanda wa ikhlas apa ndak kalau di masjid wa solat itu wa zikir wa sempurna Duma ndak pernah pedulin zikir itu ciri-ciri di masjid sudah sholat wajib awak buat sunnah Rasulullah. Tapi di rumah ibu jangan lobek, ndak bisa kalian ke masjid sholat kalian di rumah. Ndak pernah kalian buat sholat sunat rawatib itu ciri-ciri Jadi imam kalian rakaat pertama, rakaat kedua itu andai-andai lah, tidak tanggung logur. Tibu rakaat ketiga yang kompe, yang tidak berbunyi lah. Ar-Rahmanir Rahim baulah badambin ke bawah. Orang belakang kan baca roh. Kalau selesai baca orang dulu separuh bau. Kalau separuh jadi juga kalau separuh ke lah. Awak kalian aja baca contoh apa loju kalian baca ayat ketika nak dong ada orang. Baca Al-Fatihah ketika nak dong ada orang. Itu ciri-ciri tak ikhlas lah masuk dari kalian tanya. Sampai kini terkondang tahun 92. Nah 92 nya kau baca betul ya. Ini tahun berapa mak? 93 nak. Jaga bujaga. Masya Allah. Bismillah. Jadi jemaah berbahagia. Kalian lihat mereka rukuk dan sujud. Nah jangan sebatas rukuk sujud aja gali ilmu tawi. Kamu jago terlambat ragu mama nyeko sunnah yang ditinggalkan ya kan kamu seorang belakang seharusnya mau pegang yang di depan seketik yang mau tarik ini mundur yang mau takuin lain kok mau pegang kok ndak mundur satu kini tahu ulang roti yang di depan mosak pertama mau pegang mundur takut yang apa kok yang kanan kok tidak lihat menggeser itu takut rumah raguannya apa nama awak tak bahas bersama dibuat ngaji contoh cek 2-3 orang duduknya tidak kemang ngerti juga orang mana yang orang ngerti jadi dia kan ambo seorang jemaah yang paling akhir masuk ketika tahu ada jemaah lain yang terlambat sabar menunggu sebentar sehingga jemaah itu bakawan cuma boleh jadi juga kalau ambo tidak ngerti sudah tunggu angkutan kosong nanti seorangnya nunggu awak dan dia dinompet dinitan kan itu
Maka ketika kita bersama-sama mengaji, membahasnya, selesai, klop. Kalau kini bapak mau bahasa sebanyak kau tentu soalnya kalau awak yang ulun tentu, ya alhamdulillah. Jadi mempraktekkan itu rupanya apa, Pak? Full, tinggal seorang seharusnya nyetari yang di depan, yang bawa ke kanan dari imam. Kalau siko imam berarti yang sekitar sikor, jangan sikor, atau tengah agak ke kanan, pegang kah? Mundurnya. Setelahnya mundur, yang ikut rapat. Nah, tahu sampai ke tepi. Nah, kalau enggak, yang terakhir datang, makanya menunggu. Kalau bisa ditunggu jemaah yang terakhir tadi nampak. Nggak ada orang sudah tuh Nah, akhirnya apa? Berdua di belakang. Sehingga bisa diminimalisir, dipakai ancaman gangguan setan yang bernama khinzib ya Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad hadis Utsman bin As. Nah, jadi hadis riwayat Muslim sanadnya, sumber hadisnya matan ko dari Utsman bin As. Gangguan setan khinzib ini luar biasa ketika kita sholat. Nah, jadi sholat miftahul jannah kunci surga. Banyak amal sholat enggak? No. Enggak cukup sholat. Nah, yang keempat, umat Muhammad itu kata Allah Ta'ala ada memisah makna ini, ya betahu nafat laminallahi wa ridwana, mencari karunia yang Allah ridho, yang halal-halal aja. Kau wantale sibuk oleh mak, dokek oleh. Kalau jadi bulan 2 so berarti ini bulan 10 seboleh 2 1 2 besok oleh. Kalau jadi pemilu mulai ngapo orang mantan tertolak kuang, mantan terken sawung untuk awak pak, mantan baju koko, mantan piti satwi, sudah itulah lah. Jangan dirusak air tangki yang berosio dengan air semua awak kau. Ibarat harta halal yang wak cai pagi potong siang malam. Biarlah harta halal kau air tangki kau yang wak pakai untuk makan, untuk masak, untuk minum, untuk nyuci, yang merosio kan. Dan sampai air setangki yang wak duit air malam tadi, wak campu jan piti 1.000 segola arkos bensin pertalite lah. Wak campur habis minyak. Apa mak? Pokoknya cenderung turu jan. Kecuali mak, ya kan ada orang lu bazakat kan, orang mampu kan, bazakat tiap tahun. Tapi kalau bazakat sekali 5 tahun tu lah payah lah jalan. Tak kok bisa lo sampai nisab dan sekali 5 tahun sampai nisab punya wallahu alam. Nah, apa sahur kan? Nah maka cenderung tu lah. Pokok jangan diusak setengki berosio air dari sumu marwah harus halal mak mancai harus halal kok. Ya sama kami berdokek. Kalau mancai harta halal lo, pedang palo dia meni bawa memupu. Pepupun ke belumpu balor ke. Nah cenah itulah mancai halal. Jadi jenuh usak yang 1.000, ketik 1.000 runya. Lah, enggak banyak ruh. Tak kok bisa 1.000 belanja amak 10 bulan. Nah, kia yang habis amak sebulan, amak usak jan 1.000 kok. Kalau sedang nak tahu, kodang nampak kan ketek kau nyonya ndak halal lah. Tapi kalau awaknya kodang mahnya, dia ndak halal, berarti lah usaha awak dia harus. Jadi hati-hati awak. Jemaah berbahagia, itulah. Ndak 1 euro ya, 1 jutanya, 1 juta bayok, 10 juta bayok, berani hati dulu. Ambo.
Nah, jadi pindah-pindang. Yang wak takuin cik kau mak. Ambo iso ikut kok. Buat zaman gini kok fitnah di mana-mana. Datang kok mama, kakak dari calon tuh. Nak nomor ini mau piti satu ke lain. Ikut nak satu ke orangnya. Lerinya hanya senadi tang nak boleh orangnya kan. Kau sejuta aja. Tunggu lu telepon buya senadi lu. Telepon buya senadi lu. Buya, uang kau datang ke mah bayar EPT buya. Ini buya nak boleh ambil tang dari satu irun. Tak boleh orang. Sogok. Nyawa sejuta bayar buya. Haram jauh buya. Haram. Dan bayar buya separuh. Ndak haram dulu ini. Ini buya pula. Ini buya senadi jako. Kalau lo cendol turun lah kacau pak. Ikut ya kalau waso minang tungke mambau rabah. Kutnya nambo tumbang nopo tungke itu ya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan jauh ndak. Dari negeri awak itu tur. Nah. Terakhir, orang yang sholatnya yang mengikut Nabi Muhammad itu mereka sholatnya berbekas. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maaf, bekas sholat kok di ayat itu kan wajah sebut ya. Lalu apakah maksudnya itu wajahnya tampak tanda-tanda sholat? Tanda-tanda orang yang sholat seperti wajah Rasulullah bercahaya. Itu kalau orang yang hitam kenapa? Boleh jadi karena ya rajin sholat. Tapi tak tertutup kemungkinan boleh jadi telontung ya mak. Telontung hitamnya kon yang rumah. Kalau nama cahaya coba kok. Nah, tapi yang dimaksudkan itu apa? Orang yang sholatnya berbekas di akhirat nanti mukanya akan bersinar seperti buron muhajjalin tuh bahasa hadis tuh kudo kurana wusurair pak. Yang ketiga depan dah. Akan kalau nyoba jalan lama-lama lambayar kan. Acana tu lampamu. Kalau yang sholat do cahaya orang bergerak-gerak sehingga Nabi itu umat dan nampak sampai. Kenapa? Cahaya dari sholat itu. Kalau di dunia kok bisa ditengok tafsiran ulama bahwa orang yang sholat itu satu. Ia menjaga dirinya dan perkataannya dari yang tercela. 2. Ia berzakat jika sampai nisab dan ia bersedekah jika tak sampai nisab. 3. Ia menjaga kehormatan dirinya kecuali pada pasangannya yang sah. Itu yang sholat berbekas Pak. Yang keempat, orang sholatnya berbekas ia orang yang menjaga janjinya. Musa bu tadi kan ambo pona diundang doang khutbah buya khutbah sampai kami esok ya buya insyaallah apunya pengurus kok Pak Oji kok iko ya iyo kok buyanya situ cerita kok Oji tapi ndak bisa nyalang orang apa dek betunya Pak Oji ndak kok ya iyo kok punya kepengalaman kalau orang lah nyebut insyaallah lebih ndak leh lapona beliau mak iko asli kok Haji dan kalau insyaallah sampai kini alhamdulillah kan memang ni'ru boleh rohnya tapi halangan kena bisa wak tonton dan ndak masalah dan lakone buyanya insyaallah ru kodok ndak apa dan lain-lain na'udzubillah min zalik jangan main-main jadi kalau ndak anjak sabut ndak mau datang orang mengundang datang semua pas jari itu dan misalnya dokang kolu ndak bisa dek no dan lah jonji lo dengan orang itu kemudian sudah sportif aja pak nah jangan nyawanya ada basa basi ndak nyalai orang basa basi kau tidak musak nyala basa basi lo lah jadi jangan sampai terjadi. Selanjutnya orang yang sholatnya berbekas menjaga amanah apa juga baik. Ini kalau dibayar mana kawak wak selewengkan. Contoh apa dek taat lah wak mak. Contoh apa dek rajin wak beribadah. Dibayar Allah Ta'ala amanah. Awak salah gunung amanar. Habis. Solat tu nak ada wakil. Ndak apa putan solat tu. Maka apapun awak, walaupun awak hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah,
yang kulak kemudian mengoken seperti atau punya jabatan amanah rujago. Kalau amanah lah hilang, susah. Maka disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis, akan datang masanya nanti yang jujur dihianati bacompang, yang amanah dipakai, yang pengkhianat dipakai. Ini memang. Jadi akhirnya awak ke kodok tertipu. Sangko elok, kosan tak elok. Sangko buok, kosan elok. Pulang amu dari apa? Dari Kualan Tetan. Sudah tu nampak yang jenazah. Oh, bayuk wak. Nampak orang dari bawah, mak. Itu jalan kan nundaki. Nampak orang dari bawah, bonda. Maaf kau mak, obuk panjang. Kelaki kan? Baju you can see. Oh, memang nampak contoh preman lah situ kan, preman kampung lo kan. Nampak jenazah datirwa mati nonda emak tu nak aspal leh. Apa yang buat terkejut? Emak tampang aki ya. Topping roti kalau jenazah lewat do bonti dulu. Jenazah Yahudi aja tau gak Nabi ruah ketika lalu. Yang dihormati apa jenazah ru ndak agama orangnya. Ko preman tampang aku ya, antura. Ndak lo bertanya Pak Abang preman ya, nanya kena turah. Dah. Gaya lo nampak obu dari muko dari pakaiannya solepis cabi rumah. Tuna bonti lalu jenazah bo dia pengonda boleh. Awak kadang ya Allah nengok tampang casing yang gini tiba dia pero memang taat bona. Tapi lalu jenazah kadang di rumah jenazah yang ramai mati londa dulu, ndak kena perlu iya londaru, yang perlu copet. Nah, kau ndak tahu hijau ndak peduli. Kalau awak ndak peduli le, jago itu sudah, ndak menghargai uang le. Yang kan orang mati yang hidup kadang ndak hargai le. Itu tio bezor. Jadi kalau orang yang sholat tuh, insya Allah mereka menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Itu aja yang mau sampaikan karena waktu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.